Qalansuwatun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita senantiasa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dihadirkan pada subuh ketiga di bulan Ramadan yang mulia ini. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini ada sebuah bilangan angka yang mungkin menarik untuk kita pelajari, untuk kita telusuri hikmah, faedah yang terkandung di dalamnya. Karena sesungguhnya bilangan ini banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis sahihnya. Bahkan bilangan ini terjadi di kehidupan nyata pada setiap manusia di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bilangan ini dengan bilangan 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dan menyebutkannya pada 4 tempat. Yang pertama yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 51. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkannya pada surah Al-Maidah ayat 26. Pada tempat ketiga Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya pada surah Al-A'raf ayat 126. Dan tempat terakhir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pada surah ke-46, surah Al-Ahqaf ayat 15. Pada tempat pertama Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, berfirman, wa idh wa'adna Musa 40 lailah wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kepada Musa untuk menerima Taurat selama 40 malam. Tsumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Pada masa training untuk mendapatkan Taurat selama kurang lebih 40 malam, Nabi Musa alaihi salatu wassalam meninggalkan kaumnya dan meminta kepada Nabi Harun alaihi salatu wassalam untuk menggantikannya sementara. Akan tetapi karena Bani Israel adalah bangsa yang kurang pandai mensyukuri nikmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menjadikan anak sapi sebagai Tuhan. Tsumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi. Dan ini adalah merupakan sebuah kezaliman
wa antum zalimun. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah pada surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanah yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi bangsa atau kaum Yahudi dan Nasrani, bangsa Israel, untuk memasuki Al-Ardul Muqaddasah, yaitu negeri Palestina, oleh sebab kemaksiatan yang mereka lakukan. Kita mengetahui bahwa banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikannya di dalam Al-Qur'an, wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian min ali Fir'aun, dari Fir'aun dan sekutunya. Yasumunakum su'al 'adzab. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun dan sekutunya? Itu mereka menimpakan siksaan yang seberat-beratnya kepada bangsa atau Bani Israel. Di antaranya yudzabbihuna abna'akum. Mereka menyembelih anak-anak laki-laki. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an yudzabbihuna, bukan yadzbahun, dalam arti supaya anak-anak kecil yang disembelih oleh Fir'aun dan bala tentaranya ini lebih merasakan siksaan, karena mengulang-ulangi pisau itu di leher mereka. Wa yastahyuna nisa'akum, dan juga membiarkan hidup wanita-wanitanya, mempermalukan wanita-wanitanya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim, merupakan siksaan yang sangat berat, siksaan yang sangat besar. Ini nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatnya yang lain. Wa idz faraqna bikumul bahr, dan ingatlah ketika kami membelah lautan itu untukmu. Karena kita mengetahui bahwa bangsa Israel itu dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun, dan akhirnya mereka bertemu dengan laut, dan mereka meminta kepada Nabi Musa untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah Nabi Musa alaihi salatu wassalam membelah lautan ini dengan tongkatnya. Nikmat yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Israel, wa aghraqna ala fir'aun. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membalas segala kekejaman, segala kekejian yang dilakukan oleh Fir'aun dan bala tentaranya dengan menenggelamkan mereka di lautan. Ketika bangsa Israel sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam siksaan yang berat dari Fir'aun, sudah diperlihatkan mukjizat yang besar dengan terbelahnya lautan untuk mereka mudah melaluinya, menyelamatkan diri dari Fir'aun dan pasukannya. Akan tetapi mereka
masih mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mereka meminta kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam agar diberikan kitab, agar diturunkan kepada mereka kitab sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan, agar mereka bisa lebih terarah dalam menjalankan syariat-syariat. Karena kita mengetahui bahwa sesungguhnya bangsa Israel adalah bangsa yang senantiasa kufur nikmat, yang tidak pernah mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka adalah orang-orang yang senang membunuh para nabi dan para rasul mereka hingga zaman sekarang ini. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka Nabi Musa dan pasukannya menuju Palestina, diperintahkan untuk masuk ke negeri Palestina sebagai negeri yang suci, tanah yang suci, negeri yang diberkati. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu 'ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam memerintahkan kaumnya untuk berangkat menuju Palestina. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tanggapan yang mereka berikan terhadap perintah, terhadap anjuran yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, sesungguhnya di Ardul Muqaddasah ada kaum yang bertindak anarkis, pemimpin-pemimpin yang otoriter. Maka mereka enggan untuk masuk ke dalamnya, padahal ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dua orang yang mengatakan qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Masuklah karena kelak kalian akan menjadi pemenang. Walaupun sudah dijanjikan seperti ini, akan tetapi mereka tetap enggan untuk memasuki al-ardu al-muqaddasah. Bahkan mereka menyampaikan kepada Nabi Musa, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Mereka mengatakan, bangsa Israel mengatakan, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Sesungguhnya kami tidak akan masuk ke dalamnya selama-lamanya, selama mereka masih ada di tanah tersebut. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila, maka berangkatlah kamu dan Tuhanmu dan berperanglah terhadap mereka. Innaha huna qa'idun, kami menunggu, kami duduk di sini. Maka sebagai balasannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipisahkan dari orang-orang yang senantiasa ingkar, senantiasa bermaksiat, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai jawaban dari doa tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanah. Ada angka 40. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi bangsa Israel untuk memasukinya. Yatihuna fil ard, mereka berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan kebingungan,
tidak bisa mendapatkan atau tidak mampu mencapai tujuan dari perjalanan mereka menuju Al-Ardul Muqaddasah atau negeri Palestina sebagai balasan terhadap dosa yang mereka lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pada tempat yang kedua. Adapun pada tempat ketiga tentang angka 40 yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah pada surah Al-A'raf. Wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi'ashr fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Sama dengan wa idh wa'adna Musa 40 lailah. Lanjutannya wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika pergi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala selama kurang lebih 40 malam, itu meminta Nabi Harun alaihi salatu wassalam untuk menggantikannya dan mewasiatkannya untuk senantiasa berbuat baik, senantiasa mengajak umatnya kepada kebaikan dan tidak mengikuti jalan-jalan orang-orang yang senantiasa melakukan kerusakan di atas muka bumi ini. Pada tempat keempat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ayat 40 adalah dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan, memerintahkan kepada manusia biwalidayhi ihsana untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena hamalathu ummuhu kurha. Ibunya sudah mengandungnya dalam keadaan susah payah. Wa wada'athu kurha, dan melahirkannya juga dalam keadaan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Di masa kandungan dan masa penyapian itu selama kurang lebih 30 syahra, 30 bulan, 2 tahun, 6 bulan. Hatta idza balagha ashuddah, ketika anak itu sudah mencapai kedewasaan, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, dan telah mencapai umur 40 tahun, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, adalah merupakan perintah kepada seluruh manusia agar mengingat nikmat-nikmat, karunia-karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat bagaimana ibunya mengandung, melahirkannya, kemudian merawatnya dalam keadaan susah payah, dan memerintahkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang begitu banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum ia berumur 40 tahun. Maka ketika ia sudah mencapai umur 40 tahun sebagai masa kematangan, masa kesempurnaan akal dan pemahaman, lebih dianjurkan dan lebih wajib untuk mengingat-ingat karunia nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan kedua orang tuanya agar senantiasa diberi kesehatan, agar senantiasa diberi rahmat dari Allah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Bila kita lihat angka 40 yang disampaikan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan insyaallah kita juga akan menyampaikannya pada kesempatan yang lain tentang angka 40 yang terdapat pada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angka 40 ini adalah merupakan angka kematangan, kesempurnaan
akal dan kesempurnaan pemahaman. Makanya sebahagian ulama berijtihad bahwa orang-orang yang mau menghafalkan Al-Quran, orang-orang yang mau melancarkan hafalan Al-Quran, maka hendaklah ia menjadikan angka 40 sebagai angka untuk bacaan, sebagai angka untuk murajaah, dan sebagai angka untuk senantiasa tadarrus dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Karena sesungguhnya kita mengetahui bahwa semakin sering Al-Quran itu dibaca, maka tentunya hafalan itu semakin kuat. Kaum muslimin rahimakumullah, dan angka 40 ini juga adalah juga merupakan harapan agar mudah-mudahan ketika pondok ini juga sudah berumur 40 tahun pada tahun 2037, tentunya ada banyak harapan dengan angka 40 ini. Mudah-mudahan dengan angka 40 ini kita juga sudah bisa mendapatkan mungkin mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan, bisa mendapatkan 40 hafiz-hafizah atau 40 doktor atau 40, baik itu yang dalam angka yang besar ataupun angka yang kecil. Yang penting ada angka 40 di situ, tentu merupakan karunia yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Dan karena ini adalah merupakan rahasia dari angka 40, terlebih lagi dalam hadis banyak disampaikan tentang angka 40 tersebut, sebagaimana dalam hadis keempat Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan atau bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik." Jadi manusia itu disempurnakan dalam bentuk air maninya 40 hari, kemudian setelah itu dalam bentuk alaqah, segumpal darah 40 hari, mudghah, segumpal daging dalam bentuk 40 hari. Nanti ketika 3 kali 40 ini 120 hari, itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menuliskan 4 hal pada anak cucu Adam, bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id, untuk menuliskan ajalnya, rezekinya, pekerjaannya, apa yang ia kerjakan di dunia ini, dan apakah ia termasuk dari orang-orang yang sengsara ataupun ia termasuk kelak menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang sejahtera, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Ini saja, mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita bisa melanjutkan tentang angka-angka 40 ini dan kita bisa mengambil hikmah, pelajaran yang banyak dari Al-Quran, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.